Sedulurku sekalian yang saya cintai, dalam perjalanan kita mencari ketenangan batin dan meningkatkan derajat diri, seringkali kita terjebak dalam pemahaman yang kurang tepat mengenai spiritualitas. Banyak dari kita yang menyangka bahwa menjadi orang yang beriman atau spiritual berarti kita harus menjadi sosok yang naif, selalu berprasangka baik tanpa perhitungan, atau hidup dalam dunia penuh bunga dan kupu-kupu saja. Sedulurku, menarik sekali kita beda istilah dunia penuh bunga dan kupu-kupu ini. Dalam konteks yang kita bicarakan, istilah tersebut bukanlah pujian akan indahnya alam, melainkan sebuah metafora untuk menggambarkan kondisi naivitas spiritual atau kenaifan seseorang yang baru menapak jalan batin. Hidup dalam dunia, bunga, dan kupu-kupu, artinya kita sedang terjebak dalam pola pikir penyangkalan, denial, terhadap realitas dunia yang keras. Ini kita sebut sebagai archetype innocent maiden, atau gadis lugu yang merasa bahwa cukup dengan membakar dupa, menyanyikan lagu pujian, atau sekadar berdoa untuk perdamaian, maka semua ancaman akan hilang dengan sendirinya. Namun inilah yang harus kita waspadai bersama. Jebakan rasa aman palsu. Saat kita merasa berada dalam kondisi happy trusting bliss state, keadaan bahagia yang terlalu percaya pada semua orang, kita justru sedang menunjukkan celah pada perisai diri kita. Menjadi sasaran empuk. Keadaan ini menjadi peringatan bahwa para hiu atau orang-orang yang berniat buruk akan langsung mengincar mereka yang berjalan dengan kondisi terlalu polos seperti ini. Bahkan kita mencatat ada banyak guru spiritual hebat yang akhirnya tumbang karena mereka tidak siap menghadapi apa yang mereka tarik ke dalam hidup mereka akibat sikap yang tidak waspada tersebut. Realitas kesadaran dunia, kita harus sadar bahwa secara statistik sekitar 85% penduduk dunia masih berada pada level kesadaran yang rendah. Di level bawah ini, ada orang-orang yang bahkan merasa sedang melayani Tuhan, padahal mereka sedang melakukan tindakan yang menyakiti sesama. Jadi sedulur menjadi spiritual itu bukan berarti kita menjadi orang yang retarded dumbbell atau orang bodoh yang bisa dimanfaatkan siapa saja. Dalam kearifan kita, ini adalah perpaduan antara niat dan akal. Memang benar bahwa intensi spiritual kita untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan pemaaf adalah hal yang mempengaruhi medan energi kehidupan kita. Namun, niat suci itu harus dibarengi dengan sikap waspada, caution, dan kebijaksanaan, wisdom. Jangan sampai karena kita ingin mengejar bunga dan kupu-kupu, kita lupa bahwa di padang rumput yang sama, ada juga serigala yang sedang mengintai. Menjadi orang baik itu wajib, tapi menjadi orang yang sadar dan waspada adalah keharusan agar cahaya yang kita bawa tidak padam di tengah jalan. Apakah sedulur merasa selama ini sudah cukup waspada, atau justru sering merasa terlalu nerimo sampai-sampai dimanfaatkan oleh orang lain? Mari kita diskusikan lebih dalam. Dalam kearifan Jawa kita mengenal konsep eling lan waspada. Eling berarti kita ingat kepada Sang Pencipta dan menjaga niat suci kita. Namun waspada berarti kita harus tetap sadar dan bijaksana terhadap realitas dunia yang tidak selalu ramah. Perlu diingat bahwa banyak orang yang masuk ke level kesadaran tinggi justru menjadi sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk karena sikap yang terlalu percaya dan menyangkal adanya sisi gelap dunia. Dalam kacamata Islam, ini sejalan dengan pentingnya menjaga niat. Intensi spiritual kita untuk menjadi pribadi yang pengasih dan pemaaf adalah hal yang utama. Karena niat inilah yang mempengaruhi medan energi atau field kehidupan kita, melampaui sekadar tindakan fisik semata. Namun, memaafkan bukan berarti membiarkan diri kita menjadi dumbbell atau orang yang bisa dibodohi begitu saja. Kesadaran spiritual sejati menuntut kita untuk memiliki kearifan, wisdom, dan kewaspadaan, bukan penyangkalan terhadap realitas. Dunia ini dihuni oleh berbagai macam karakter manusia. Faktanya, sebagian besar penduduk dunia masih berada pada level kesadaran yang cukup rendah, di mana ada orang-orang yang bahkan merasa sedang melayani Tuhan saat melakukan kejahatan. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita terjebak dalam rasa aman yang palsu atau rasa puas diri
yang membuat kita lengah. Mari kita bangun diri kita menjadi pribadi yang modern secara pemikiran, ilmiah dalam bertindak, namun tetap memegang teguh akhlakul karimah. Jadilah pribadi yang penuh kasih, namun jangan pernah kehilangan kewaspadaan. Karena sejatinya, spiritualitas yang matang adalah perpaduan antara hati yang suci dan akal yang tajam. Bukti dukung karya ilmiah. Materi di atas didasarkan pada kerangka kerja Map of Consciousness, peta kesadaran, yang dikembangkan oleh Dr. David R. Hawkins, MD, PhD, seorang psikiater dan peneliti terkemuka dalam bidang kesadaran. Referensi utama, Hawkins DR 2002. Power versus Force, The Hidden Determinants of Human Behavior. Hay House, landasan teoretis. Hawkins menjelaskan bahwa level kesadaran manusia dapat diukur secara logaritmik. Level 500, love garis miring cinta, dicirikan oleh niat yang tulus dan kasih sayang tanpa syarat. Namun, tanpa didampingi oleh level intelektual dan diskriminasi, individu di level ini berisiko mengalami kerugian karena ketidaksiapan menghadapi individu di level energi yang lebih rendah, seperti kemarahan, keserakahan, atau kebanggaan yang seringkali bersifat predator. Pesan inti, pentingnya intensi spiritual sebagai penggerak utama dalam kehidupan yang memiliki dampak nyata pada medan energi manusia, namun harus diseimbangkan dengan kesadaran penuh, consciousness, agar tidak terjebak dalam naivitas spiritual.